walau hanya sebatas orang yang baru belajar tentang Islam, hanya sebatas orang yang baru menghafal Al-Fatihah saja, tapi saya nyaman di situ. Bisa cerita sedikit tentang masjid musholanya itu, dekat rumah kah atau? Oh, kebetulan sekali itu masjid bersebelahan dengan gereja. Jadi ketika saya masuk ke gereja, mungkin waktu itu ada ibadah bareng dengan keluarga, ya cukup saya mundur hanya di depan pintunya saja. Turun. Jujur saya dibilang tidak cinta Kristen, tapi di Al-Quran dikatakan tetap akui Alkitab sebagai kitab. Bukan tidak cinta, hanya saja menurut saya semuanya itu udah pas, sudah terangkum dalam Al-Quran. Hanya saja juga banyak yang menganggap Islam ini agama yang sadis, yang tidak benar. Kemudian lanjut ke pertanyaan abang kedua, yang apa itu? Soal apa namanya? Ya itu sebenarnya sudah dijawab tadi itu, tentang dasar alasan kenapa. Oh iya. Mungkin diselesaikan di endingnya saja. Akhirnya waktu itu sudah sering ke musola. Iya. Terus akhirnya memutuskan saya hijrah putuskan. Iya. Sudah hafal Al-Fatihah berarti ya? Saya sudah, iya. Hanya Gimana saja caranya baca Al-Fatihah? Saya bertanya, gimana caranya bisa baca hafal Al-Fatihah? waktu itu di sekolah, waktu SMP, di SMP di Palembang itu kan setiap mau belajar ada doanya. Mau tidak mau saya kan belajar juga. Oh berarti ikut. sekolahnya sekolah Islam? Bukan, hanya saja Sekolah negeri? iya negeri, hanya saja mayoritas Islam. Berarti saya mau nggak mau kan, karena biasa mendengar, teringat, masuk ke otak saya secara tidak sengaja. Kemudian kalau tadi aku minta lanjut itu, rasa janggalnya masih terus berlanjut. Saya tadinya pergi ke gereja, mundur ke masjid. Di masjid lihat video pengajian, menghubungi teman saya, kapan nih bisa ketemu pengajian, ada Ustadz Ali Dayat nih. Oh ada, iya, ajak saya, dalam artian ajak saya. Selain daripada itu, kami ada namanya kumpulan rohis, rohani Islam di sekolah. Saya ikut belajar dari teman-teman rohis. Lanjut daripada itu, kayaknya lebih besar dampaknya ketika saya nonton ceramah-ceramah melalui sosial media. Semakin saya cari, bukan hanya cinta kepada Islam, tapi cinta kepada Nabi Muhammad. Dari cerita beliau kena di hati saya. Ini bukan nabi biasa, saya bilang seperti itu. Besar sekali cintanya kepada umatnya. Salah satu contohnya mungkin ketika saya menangis tentang cerita Nabi kita, Nabi Muhammad, tentang sakaratul maut itu, rasanya sangat, wow, ini jatuh hati saya di situ. Nangis nggak bisa ditahan lagi, karena baru pertama kali saya dengar ada orang seperti ini. Kalau di gereja mungkin setiap minggu ada film tentang Tuhan Yesus disalib, dicambuk, sambuk. Menurut saya sudah apa ya? Sudah biasa lah. Bukan artian
bukan artian dalam biasa sudah biasalah gini orang diginin, bukan gitu, tapi seperti dongeng jadinya. Nggak berkorelasi barangkali. Seperti dalam logika saya seperti dibuat-buat, tidak masuk akal. Nggak berkorelasi. Karena memang sebelumnya saya mungkin sudah belajar tentang Islam, jadinya apa yang masuk dari gereja itu terbantah. Nah, lanjut cerita dari saya belajar Islam, ikut kajian, kemudian dibantu oleh sahabat-sahabat saya. Udah, nunggu apa lagi? Mereka mulai mengajak saya ke dalam Islam, dalam artian serius, mengucapkan syahadat. Dalam umur saya yang segitu rasanya agak Berat ya? berat. Meskipun perasaan itu Ada berat. Pertama, saya masih sekolah, tidak punya apa-apa. Kedua, saya masih ada asuhan orang tua, saya masih manja bilang. Kemudian saya belum semandiri itu, belum seberani itu juga. Lambat laun ya masih belajar terus, tapi berkat ada dukungan di belakang saya yang seharusnya, ini ceritanya saya udah lulus nih, karena di situ saat itu saya kelas 3 sudah lulus. Berkat dukungan orang di belakang saya, berkat mereka yang selalu support, ayo waktunya udah dekat, jangan dibuang-buang sebelum habis waktunya. Disupport terus. Rencana saya setelah 3 tahun saya kerja, setelah 3 tahun saya kuliah, saya kerja dulu, baru saya bersyahadat. Tapi rencana saya itu buyar dalam artian ada keberanian tiba-tiba di dalam hati saya, saya mau syahadat sekarang aja. Karena waktu itu ada cerita tentang bagaimana nasib orang kafir yang meninggal. Bapak saya udah meninggal sejak saya umur 5 tahun. Saya juga kan sebagai orang yang belajar tentang Islam, saya juga mencari tahu bagaimana nasib bapak saya. Ternyata bapak saya seperti ini. Dalam hati saya, umur itu tidak tahu apa ia harus saya ikuti jejak bapak saya. Setidaknya jika saya tidak bisa menyelamatkannya, saya juga tidak ikut padanya. Ada rasa resah juga, takut bersyahadat, diantara takut bersyahadat dan juga resah mati pada saat itu, resah mengikuti jejak bapak. Di situ satu malam, ibaratnya satu hari itu berpikir mati atau orang tua, mati atau orang tua. Oh jelas antara ragu dan pesimis. Tapi saya tanya lagi kepada orang-orang terdekat saya, bagaimana nanti nasib saya ketika saya sudah bersyahadat. Saya akan dibuang orang tua saya, dicaci maki, diusir. Ternyata yang saya dapat dari mereka bukan hanya support, tapi dukungan yang lebih. Kamu saya tampung di sini, jangan takut. Padahal ibaratnya tidak ada hubungan yang spesial, hanya saja saya mau belajar Islam. Inilah yang saya bilang, rasa persaudaraan di Islam itu sangat kuat. Tenang, gak usah takut. Padahal ini tergolong orang tuanya juga
nggak terlalu kental terhadap agamanya, tapi mau menampung orang seperti saya. Ya ibunda dari Albil waktu itu, jangan takut, ayo kita bersama, nanti tante yang nampung kamu di sini. Saya masih ragu di situ, tapi entah kenapa keesokan harinya ketika itu tiba pagi-pagi bukan pagi-pagi, jam 1 malam lah itu ya, sudahlah, saya berhenti untuk mengikuti Kristen. Saya putuskan saya mau bersyahadat. Kemudian lanjut lagi, saya telepon dia, syahadatkan saya sudah tidak bisa lagi menerima ajaran Kristen. Pas hari itu jam duhur, proses syahadat mulai berlangsung. Saat itu juga keluarganya Abil itu dan juga ustadz yang ada di dalam masjid itu mulai mensyahadatkan saya. Dari situ rasanya plong. Yang tadinya saya takut, mikir saya bakal diusir, saya bakal dihina dan dicaci, saya mikir gini, jika memang di dunia ini saya diperlakukan seperti itu, tapi untuk apa kekal saya di neraka? Jika memang nanti saya mati, keluarga saya, harta tahta saya tidak akan mengikuti saya, tapi amal saya. Itu yang ada di pikiran saya. Saya nggak pernah takut sejak saat itu. Setelah bersyahadat saya putuskan saya kesini. Alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang hatinya sungguh baik. Menurut saya sungguh luar biasa dalam membantu saudaranya. Jadi kapan itu kejadiannya di bersyahadat itu? Tanggal 27 Bulan kemarin. iya. Dan supaya bisa mandiri putuskan untuk kesini. Kalau boleh tahu kenapa Makassar yang dituju? Ini loh, pertama saya pergi dari Bekasi itu pergi saja tanpa ada pamitan. Saya cuman ngasih sepucuk surat kepada ibu, anakmu sudah dewasa, gak usah takut tentang keberadaan aku seorang muslim. Jam pagi-pagi itu jam 5 saya berangkat dari rumah naik bus, kemudian lanjut naik pesawat ke sini. Sebenarnya di Makassar ini ibarat ada orang yang membantu saya juga di sini, bermain di dalam sosial media waktu itu, mengenal tentang Islam juga, saling ibaratnya dia seperti lebih mendukung aku. Gak usah takut deh, di sini kamu bisa hidup. Saya jujur bukan harta yang saya kejar, ilmunya. Ya. Walaupun mungkin tidak bertemu dengan beliau juga di Jakarta, saya mungkin bisa hidup, tapi berkat beliau di sini kita belajar bersama-sama, dalam artian kamu di sini bisa hidup lebih baik. Kemudian beliau mengundang saya datang di sini beberapa hari di tempatnya, hingga saat ini saya memutuskan di sini.
hingga saya bisa bertemu dengan Makassar Moral Center. Iya, silakan. Saya kali menangis soalnya. Hampir sih sudah nangis. Saya kali mau nangis. Jadi gini, waktu saya meninggalkan rumah ke Bekasi, langsung ke bandara. Memang ada referensi sudah bilang mau ke mana gitu. Yang membimbing saya dalam perjalanan, Iya. bukan saya sendiri. Maksudnya memutuskan meninggalkan rumah kan di Bekasi, terus pergi ke bandara, Iya. itu jalan sendiri kan? Jalan sendiri betul. Iya, saya. jalan sendiri. Terus di bandara sudah ada mau kemana gitu? Sudah ada di kepala yang mau kemana? Sudah. Oh, ada kenalan yang. Sudah. Ibaratnya baru kenal 1 bulan waktu itu. Oh, tapi orang Makassar. Orang Makassar 1 bulan, Oh, tapi ibaratnya dia benar-benar membantu saya iya. dalam Dari mengenal dia Islam. yang handle dari itu pergi ke bandara, terus ke Makassar ke rumahnya langsung ya. Dari Makassar Dari kami Jakarta. sharing dulu sebenarnya di masjid bagaimana baiknya waktu itu cara menghubungi Moral Center. Dia hubungi Moral Center Makassar hingga saya tiba di sini. Iya. Saya ingin menambahkan sedikit. Saya kebetulan selama ini tidak mengerti itu Katolik, Protestan dan apa ya. Tapi kebetulan saya punya tukang urut, dia agamanya Protestan, suaminya itu Islam. Jadi saya tanya, akhirnya dia kasih tahu bahwa Protestan itu adalah memprotes Katolik katanya ya. Iya. Jadi banyak itu dia dan dia bercerita bahwa pendidikan itu Protestan sangat penting karena itulah yang mereka semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi jabatan yang dia dapatkan karena rupanya itu apa itu dia ya tadi saya tanya hampir katanya kan hampir ada itu kitabnya dengan ukuran memang ada yang sama dan dia berbicara itu memang saya lihat sama tapi ya jelas berbeda karena satu editan satu kan tidak editan ya jadi saya rasanya itu gimana ya kalau kita memang sudah dapat seperti ini bukan Anda saja yang merasa mendapat hidayah tapi kita semua yang ada di sini itu merasakan ada berkah yang sangat besar buat kita semua apalagi yang langsung mendapat hidayah seperti Anda dan saya menawarkan saya belum gaji suami tapi mudah-mudahan insya Allah besok ini saya punya rumah anak mantu saya itu anak saya baru menikah dan kebetulan itu orangnya dia aktivis dan dia punya pengetahuan banyak karena kebetulan bapaknya juga dia direktur pasca sarjana UIN Universitas Muslim Makassar dulu IAIN itu punya pengetahuan yang banyak juga punya pengetahuan mengenai Syiah saya punya buku-buku Islam yang banyak saya papa mau belajar itu bisa tinggal di rumah saya di Taman Anggrek kebetulan juga ada anak santri 2 di rumah laki-laki jadi kalau misalnya mau bisa terserah nanti bisa bolak-balik atau di mana ke rumahnya siapa karena kita terbuka saja kita Islam itu ya sudah seperti saudara saya nggak tahu kalau dari sekarang kita mulai kalau misalnya ini kita nanti ke rumah saya jadi maksudnya ini juga bisa berdiskusi ada yang bisa berdiskusi secara agama kan di Ustaz ada berdiskusi bisa juga anak mantu saya itu punya teman banyak punya pengetahuan juga jadi ini juga sempat belajar saya punya juga buku-buku terjemahan buku-buku tafsir jadi kalau misalnya berminat bisa ke rumah Iya. ya, saya mungkin satu tambahan terakhir dari saya karena sebelum kita tetap akan syaratkan lagi karena kita siapkan sertifikat ini penting ya jadi sertifikat dari Makassar Moral Center ini itu jadi pegangan bagi bukti juga supaya ini secara formalitas itu ada
Kalau nasihat dari saya satu saja, karena ibu kan sisa sendiri ya. Iya. Dan meskipun di sini sudah ada ibu angkat, ayah angkat, tadi sudah disampaikan, tetap saja ibu kandung kita tetap satu. Jadi yang mungkin nasihat dari saya pribadi dan teman-teman adalah untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berkabar. Yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Iya. Sebagai muslim kita harus terus berbuat baik. Istilah dalam agama itu birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya kita dianjurkan untuk wala taqul lahuma uffin, ya, nggak bisa bilang ke orang tua itu sekedar bilang saja, nggak bisa. Yang membantah itu itu bahasa Arab ya, artinya tidak bisa. Wala tanharhuma, nggak bisa dihardik. Jadi hardik itu mengangkat suara lebih tinggi misalnya. Jadi masuk kita dalam Islam ini, kita harus menunjukkan kepada kedua orang tua kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dulu misalnya tidak sayang, hari ini kita menjadi lebih sayang, ya. Jangan biarkan dia khawatir, mungkin setelah ini nanti dihubungi saja. Sudah. Ya, mudah-mudahan Sudah dihubungi. Alhamdulillah sudah. Kemarin sudah Ya, hanya alhamdulillah. saja seperti itu. Iya, memang butuh proses. Ya, di zaman sahabat juga begitu. Ada juga yang ibunya tidak bisa menerima. Iya, Tapi kan tidak ada. Iya. Dia tidak kabari saja kalau saya ada sehat-sehat. dia tidak mengakui saya sebagai muslim. Ya, selalu Terus dia dikasih pilihan. Kalau kamu emang cinta orang tua, menghargai saya sebagai ibu kamu yang sudah mengandung kamu sejak bapak kamu sudah meninggal, engkau pilih agama iblis atau saya atau agamamu, kembali ke Tuhan Yesus. Ya, sayangnya di dalam Islam ketaatan itu hanya boleh kepada Allah. Kalau kepada makhluk mengkhianati Allah atau itu malah la ta'ati makhluk fi maksiatillah, katanya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi ya sabar dan berproses. Yang terakhir adalah waqullahu qawlan karima, berbicara kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi terus saja berbicara yang baik, hormat, meskipun penolakan itu terus ada. Ya. Saya pikir itu saja. Mungkin ada sebagai penutup. Dan Ismail pulang. Sudah mau maghrib juga, mungkin kita ya bertanya boleh. Jadi sebelumnya saya mau tanya ke kita, di Islam itu apakah kita sudah tahu bahwa kan dia sudah memutuskan untuk masuk Islam. Islam itu punya banyak peraturan. Jadi kita tahu lah itu karena beda sekali kalau agama lain dengan agama Islam. Islam itu contohnya misalnya saya perempuan pasti pakai kerudung, ada yang pakai cadar, nggak boleh bersentuhan dengan laki-laki, nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, pokoknya susah banget deh. Apakah kita sudah tahu ini? Apakah kita siap dengan peraturan yang banyak banget dalam Islam itu? Susah banget dalam Islam itu. Tidak bilang agama Islam itu bisa bersenang-senang dengan musik saja, ada yang mengatakan haram dengan musik. Jalan-jalan saja ke tempat ramai, berkumpul dengan orang banyak, bahkan itu tidak boleh dalam Islam. Melihat laki-laki, melihat perempuan pun itu secara terus-terus itu tidak boleh dalam Islam. Banyak sekali peraturannya. Kita sudah tahu, siap untuk lakukan itu. Ngerti nggak bahasa Makassar ini? Apakah antum sudah tahu? Apakah antum siap dengan peraturan yang banyak banget dalam Islam tersebut? Iya, karena saya Kristen, ketika masuk Kristen, iya itu kesempatan untuk saya belajar. Saya sudah mengerti sholat 5 waktu contohnya, dari subuh, siang, sore, malam hingga jam masuknya malam hari. Untuk itu sebenarnya saya anggap sebagai inilah kenikmatannya kita sebagai Islam. Peraturan itu sebenarnya dibilang peraturan nggak pantas ya. Ya udah, ini Way of life. saya terbang di situ, tidak ada halangan, nggak ada, Masya Allah. nggak ada, Akan mundur. nggak. Ya ibaratnya kalau orang bilang
Itu hanya banyak teknis aturan, tadi. banyak ini itu cobaan bagi orang yang tidak punya iman. Iya. Ya saya terbang di situ bukan berarti oh saya inilah butuh itulah, saya tidak suka inilah, tidak suka itulah. Tidak. Saya Islam itu sebelumnya saya mualaf itu bukan karena saya mualaf tanpa ilmu. Ibaratnya saya juga alhamdulillah sudah belajar tentang Islam mengenai seperti menjauhi larangannya, melakukan perintahnya, sudah saya terlebih dahulu pahami. Jadi siap dan tidak akan mundur. Sudah jelas dong. Karena banyak orang Iya. yang di tengah perjalanan merasa, Islam susah banget ya. Kayaknya saya nggak bisa dengan peraturan Islam yang banyak banget. Udah siap dengan segala konsekuensinya. Iya, Kalau komitmennya kuat di dalam, soal pasti siap. Pasti. jelas lah. Komitmen di Yang dalam. ada yang mau ditanya? Oke. Jadi terakhir dari saya mungkin ya, bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Pertanyaan sangat baik dari Adinda tadi. Apakah Anda siap dengan aturan? Justru yang sering-sering sebagai Kristen sampaikan bahwa Islam itu adalah jalan keselamatan. Jadi itu ada tantangan. Aturan itu bukan dianggap sebagai sebuah hal yang menjadikan orang itu lemah dalam mencari ridha Allah. Justru tantangan itu yang membuat dia menabrakkan dirinya untuk meninggalkan segala apa yang dia cintai, ibunya, keluarganya, hartanya, untuk kemudian tenggelam di dalam aturan Tuhan. Nah, itu yang sangat luar biasa dalam perjalanan kami. Itulah hidayah. Hidayah itu begitu. Sama ketika seorang pendeta yang di Wonomulyo tanya saya, ini gimana ini Ustaz? Nanti kalau saya mau alat, saya takut saya nggak bisa lagi makan babi. Saya mau syahadat tapi boleh nggak sekali-sekali saya makan babi, katanya. Pendeta itu nelpon saya katakan, oh nggak bisa begitu. Ya udah kalau gitu saya sudah yakin masuk Islam. Ternyata begitu sudah syahadat, jangankan makan babi sembunyi-sembunyi, nyebut namanya aja uang. Padahal dia niatnya, udahlah saya syahadat aja. Siapa yang tahu kalau saya sekali-sekali ke kantin makan babi. Tapi ternyata begitu sudah syahadat, mendengar namanya agak jijik. Itulah. Jadi dia buang dirinya masuk ke dalam aturan-aturan Islam itu. Sedikit lagi mungkin sebelum kita mengulangi syahadatnya, ini perlu pengulangan syahadat karena beliau ini adalah seorang misionaris. Seorang misionaris itu tentu punya kru, punya tim, punya organisasi. Nah, supaya dia dikuatkan, dia harus memiliki legalitas. Supaya ada perlindungan hukum. Seorang mualaf itu harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengintervensi keyakinan seseorang. Agama ini menjamin keyakinan masyarakatnya. Jadi kalau misalnya orang tua memaksakan anaknya untuk menjadi agama yang tidak setuju oleh itu, pelanggaran hukum, sekalipun orang tua. Nah kemudian 3 menit lagi, apa yang anak saya ini rasakan pada saat saya ditanyai waktu di rumah ya, kita tanya jawab tentang kenapa sih Bapak bisa menjadi seorang Kristen? Saya menjelaskan tentang bagaimana kemudian Islam, menjelaskan bagaimana kemudian ajaran Kristen, dan saya lihat pada saat itu anak saya ini gelisah gitu. Apa yang Anda rasakan ketika saya menjelaskan tentang kitab Anda? Iya. Ibaratnya sangat berlawanan arah dengan yang dijelaskan pendeta. Apa yang Bapak jelaskan tidak sesuai dengan pendeta. Jadi saya berusaha mencerna. Oh iya, Bapak ini ngomong secara lugas, semuanya masuk akal, lurus. Tapi ketika saya mencerna perkataan pendeta, rumit dipahami. Jadi saya berusaha menyambungkan pikiran saya Bapak tentang Kristen yang sesungguhnya. Ya. Karena yang saya jelaskan memang berdasarkan data. Iya. Data yang ada di dalam gospel. Iya. Jadi saya tidak mendogma, saya tidak memberikan rumusan-rumusan supaya Ananda ini menjadi muslim, ya. Bukan, tetapi sekedar untuk meluruskan, ini loh ajaran Yesus, ini loh ajaran Yesus. Dan akhirnya jatuh pada endingnya, tadinya kan saya tawarin mau tinggal di markas, mau tinggal di rumahnya kenalannya, atau mau ke rumah saya.
alhamdulillah terakhir dia katakan saya mau belajar. Mungkin ada baiknya saya di rumahnya Bang Zul, Abah Zul, gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya sudah seperti itu, nanti tinggal digilir. Mau di rumah Ibu Aji boleh, mau di markas boleh, mau di Ustadz Awan boleh, di Andrea boleh, dimanapun boleh. Selama misinya adalah untuk belajar. Saya kira begitu ya. Ini ada saya buka Sahabat-sahabat dulu ya. kita tanda tangan Ya, dulu. ini dulu saya dilihat dulu nanti tanda tangan. Ini namanya surat pernyataan masuk Islam, artinya tidak ada paksaan. Jadi Betul sekali. dari hati ya. Betul-betul. Jadi Tanda tangan, tanda ada tangannya kopi. ini dulu. Jadi kalau sudah ada tanda tangan ini bukti bahwa tidak ada sama sekali paksaan dalam memeluk Tapi Islam jangan ya. bisa kepala di pakai bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan namanya Ustadz Pertambu dan nama saya betul. terus Nama Islamnya. Iya, tinggal di Bekasi Iya. pelajar dan Iya. ini nama alamatnya. Hmm. Ya. Terus nama yang hijrahnya mau di Muhammad Yusuf oh saya. ya nanti sebentar Ustaz. Mungkin bisa Iya, dimulai oke. Kita sebelum prosesi pengesahan disaksikan oleh pengurus. Kita mulai syahadat hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti apa yang saya ucapkan ya, penyajian ikrar bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Rasul Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gimana sah? Sah, sah. Alhamdulillah sekarang Amin. Anda menjadi Allah seorang Akbar. muslim yang Allah dianggap Akbar. muslim bagian dari agama ini. Ya semoga kedepannya bisa ya, mengisi hari-harinya dengan kajian-kajian Islam sehingga tidak meninggalkan keislamannya, lalu kemudian tetap belajar. Ya kita doakan semoga selalu istiqomah. Mungkin bisa Amin. didoakan, Ustaz? Amin, amin. Didoakan dulu, biar didoakan supaya kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yahdihi wa yaslih sabili wa yaslih tariqi wa ja'alahu insyaallah mu'minan musliman aminan wa insyaallah sayaj'al minal muslimin wa sayaj'al minal muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallimu ala nabiyyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mudah-mudahan harapannya detik ini hari ini kita ada kakak-kakak baru buat adik Yusuf, ada ayah, sana ada ayah dan ada ibu. Apapun masalah nanti silakan diutarakan kepada akan. Itu saja mungkin teman-teman yang menyaksikan juga secara live juga prosesi daripada masuk Islamnya adik kami, anak kami. Sekarang namanya Yusuf. Tadi dia sudah bersedia untuk mengganti namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat yang ada di luar sana, yang ada di ZCZ dan juga di NMCI beserta netizen yang ada di Sulsel Abbas, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita mensyahadatkan saudara kita untuk menguatkan legalitas dia sebagai warga negara dan sebagai pemeluk agama Islam yang sah tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita doakan sahabat kita ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada dakwah MMCI, menjadi sebuah pergerakan yang dilakukan dalam visi misi menjabarkan Islam dan memberantas buta aksara Quran bagi umat Islam dari kanak-kanak sampai manula. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk yang di ZCC, tetap semangat.
Mudah-mudahan kita sentiasa berada di jalan dakwahnya.